masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan bahaya dan langkah strategis RSUD Buleleng tangani flu Singapura. Nanti kita akan berbincang bersama Dirut RSUD Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha SPPD, dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Pendengar, kasus flu Singapura ini tengah melonjak di Indonesia, dan bahkan dari data Kementerian Kesehatan RI di Minggu 11 tahun 2024 yang Heni kutip itu mencatat ada setidaknya lebih 5.000 pasien yang terinfeksi flu Singapura di Indonesia. Banten itu menjadi provinsi dengan angka pasien yang tinggi, yaitu 738 kasus. Bagaimana dengan Buleleng, pendengar? Sebenarnya bagaimana bahaya dan langkah strategis yang disiapkan oleh RSUD Buleleng menangani flu Singapura? Langsung kita bahas hal ini bersama Dirut RSUD Buleleng, Dr. Putu Arya Nugraha SPPD. Selamat pagi, Pak Dok. Ya, pagi Heni, senang sekali bertemu lagi. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Singaraja di seluruh Nusantara. Salam sehat semuanya. Salam sehat selalu, Pak Dok. Terima kasih sudah hadir juga di RSUD Buleleng. Pak Dok, flu Singapura. Nah, ini sebenarnya mungkin penyakit lama sih ya Dok ya, karena Heni anak kedua dulu pernah dikatakan flu Singapura saat itu. Tapi sebenarnya seberapa bahaya sih Dok? Apakah perlu langkah-langkah lanjutan begitu terkait dengan flu Singapura ini, atau bahkan ada yang sampai dirawat mungkin di RSU atau gimana Dok? Iya, terima kasih Heni. Jadi bagaimanapun juga topik kesehatan itu selalu kita harus anggap penting ya, karena ini terkait dengan wawasan pengetahuan masyarakat, sehingga kita nanti tidak mudah mengabaikan sesuatu atau sebaliknya terlalu panik dengan fenomena-fenomena penyakit atau medis gitu. Nah, kalau tadi bicara angka ya, tadi paling tinggi di daerah mana tadi? Banten katanya ya. ini Dok. Kalau kita kemarin saya cek teman-teman di Dinas Kesehatan, kita ada sekitar 100-an juga kok data yang sudah masuk yang terduga flu Singapura, atau sebetulnya istilah flu Singapura ini istilah populer di kalangan masyarakat. Kalau kita di kalangan medis cenderung menyebutnya dengan penyakit kaki, tangan, dan mulut, bukan kepala, pundak, lutut, dan kaki ya. Ya, karena mendengar nama penyakit ini saya ingat lagu waktu masa kanak-kanak itu. Nah, yang kedua, bahwa di RSUD pun ternyata setelah saya cek beberapa kasus sempat dirawat inap ini. Kalau secara total kasusnya sekitar puluhan ya, dan beberapa kasus dirawat inap. Nah, artinya apa? Artinya walaupun flu Singapura atau penyakit kaki, tangan, dan mulut ini fatalitas rate-nya, angka fatalnya atau risiko kematiannya kecil, tetapi rupanya ada juga yang sampai morbiditasnya atau derajat sakitnya itu cukup berat. Sehingga mereka perlu dirawat inap. Mungkin dirawat beberapa hari, 3-5 hari. Kenapa sampai dirawat? Ternyata setelah saya cek datanya, pada anak-anak terutama kasus ini, walaupun pada remaja dewasa juga ada sedikit, tapi kebanyakan pada anak-anak itu terjadi keadaan dehidrasi, kemudian gangguan nutrisi, karena seperti Heni bilang tadi, penyakit kaki, tangan, dan mulut. Nah, ketika predileksi atau target organnya mulut, menyebabkan anak-anak ini jadi susah makan. Nah, pada anak-anak kan rentan. Kalau kita dewasa mungkin biasa puasa segala macam, tapi anak-anak atau lansia misalnya
dengan risiko yang mirip itu anak-anak dan kelompok lansia, kalau nutrisinya berkurang itu sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan mereka, sehingga ini perlu dirawat jadinya untuk mendapatkan nutrisi melalui infus seperti itu. Jadi ini cukup penting dibahas. Jadi saya apresiasi RRI mengangkat ini karena ini merupakan edukasi literasi yang baik untuk masyarakat kita di Singaraja dan di seluruh pelosok Nusantara. Sekecil Ya. apapun penyakitnya jangan diabaikan begitu Harus ya, dipahami Dok ya, harus gitu, dipahami juga. ya. Tapi kita ingin memahami juga, Dok, sebenarnya ini karena tadi dokter bilang flu Singapura, kenapa flu Singapura? Ini dari Singapura atau gimana, Dok ya? Ya. Tapi dokter mengatakan yang familiar di masyarakat kuku, Penyakit kaki, tangan tangan dan mulut. Iya. Ya. Nah, kenapa disebut Singapura? Karena ada historisnya bahwa kasus ini sekitar tahun 2000-an ada ledakan yang sangat banyak di Singapura, ya ratusan sampai ribuan kasus. Oleh karena itu dunia kemudian mengingatnya sebagai flu Singapura gitu aja sih. Secara kronologis historisnya seperti itu. Tapi sebenarnya memang menjangkit kaki, tangan dan mulut ya, Dok ya. Oke. Ya, saya kembali ke istilah ya. Ini mirip dengan misalnya flu Spanyol dulu ya, waktu Perang Dunia Kedua itu juga, karena memang kasusnya terbanyak di Spanyol itu, bukan karena berhubungan dengan jenis virus atau jenis penyakitnya, tapi karena lokasi ledakannya ada di sana, di tempat itu. Nah, kenapa disebut penyakit kaki, tangan dan mulut? Karena seseorang, terutama anak-anak, walaupun pada dewasa remaja juga ada beberapa dalam jumlah kecil, saat terserang penyakit ini memang gejalanya adalah pada kulit kaki dan tangan, ruam-ruam, ya, kemudian bisa juga pada mulut terjadi seperti gambaran sariawan, kemudian radang sampai ke kerongkongan gitu. Jadi ada bercak-bercak radang pada mulut seperti sariawan yang membuat anak-anak mengalami susah menelan, batuk seperti gejala flu pada umumnya. Kemudian kalau pada tangan dan kaki itu gejalanya ruam-ruam pada kulit kemerahan. Dan ternyata ketiga lokasi itu, baik kaki, tangan dan mulut itu adalah tempat-tempat bagaimana penyakit ini bisa ditularkan. Oke. Ya, misalnya kalau kaki dan tangan yang mengalami ruam pada kulitnya, kalau itu bersentuhan dengan teman sebayanya di sekolah, di lingkungan rumah, itu bisa menularkan. Atau kalau yang mengenai mulut, kemudian si anak ini batuk, kemudian bersin, kemudian ada percikan air liur yang tidak kelihatan partikelnya itu mengenai kelompoknya, teman-teman sebayanya, ya itu juga bisa menularkan. Atau sama adiknya di rumah gitu. Berarti lebih ditekankan terjangkit pada anak-anak berarti, Dok ya? Umumnya pada anak-anak, walaupun secara epidemiologi namanya bisa juga terjadi pada remaja dewasa. Nah, ini virus penyebabnya kan namanya Coxsackie virus ya, grup enterovirus. Jadi kalau kita lihat namanya enterovirus itu saluran pencernaan. Jadi memang penyakit ini ditularkan lebih banyak melalui kontak-kontak seperti tadi kalau batuk, kemudian bersin, flu seperti itu, air liurnya itu bisa menularkan kepada teman-temannya atau saudaranya sesama anak-anak, sehingga memang salah satunya penanganan penyakit ini diisolasi, artinya dijaga jarak, mungkin alat makannya juga dipisahkan sementara. Jadi walaupun tidak fatal, kan lebih baik selalu kita mencegah dong, ketimbang biarin aja kena juga nggak fatal, kan tidak begitu cara berpikir kita. Mungkin itu. Nanti karena masyarakat menganggapnya wah ini cuma seperti cacar, karena kalau ruam-ruam kan seperti cacar jadinya, Dok. Cacar air itu kan memang bentol-bentol berair, itu pun sebetulnya tidak fatal ya, jarang, fatalitas rate-nya itu kecil sekali, walaupun ada. Jangan lupa bahwa cacar air itu akan ringan atau tidak berdampak kalau anak-anak itu tidak memiliki penyakit apapun juga komorbid. Tapi kalau anak itu misalnya memiliki penyakit kanker, dalam pengobatan steroid jangka panjang misalnya yang menekan sistem imunnya, atau anak-anak diabetes tipe 1 yang punya gula, itu sekarang dia kena varicella atau cacar air justru menjadi sangat berbahaya. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua populasi. Selalu ada hal-hal yang membuat kita harus hati-hati. Misalnya si anak ini nutrisinya kurang atau malnutrisi atau stunting, kemudian kena varicella atau cacar air atau penyakit kaki, tangan dan mulut ini justru berisiko menjadi fatal. Oh iya. Gitu, ya.
Baik, kalau rate usia anak-anak ini usia berapa dok yang lebih fatal terkena flu Singapura ini? Sebetulnya seperti tadi, kalau fatalitas rate-nya walaupun pada anak-anak juga hampir tidak ada ya, kecil sekali. Walaupun dia menimbulkan wabah, tapi kematiannya sangat jarang. Oke. Tetapi kalau anak-anak tadi yang kita bilang tidak berbahaya itu juga punya komorbid gitu. Katakanlah siapa tahu kan ada juga kasus kanker pada anak-anak atau anak-anak yang menggunakan obat steroid jangka panjang karena suatu keadaan autoimun misalnya. Nah, itu kan kondisinya berbeda dengan rekan sebayanya yang lain yang imunnya bagus. Kalau imunnya bagus kena penyakit flu Singapura ini ya cuma sakit-sakit gitu aja, tapi dia akan sembuh sehat karena kan virus sembuh sendiri. Tapi kalau kelompok yang kayak disebutkan tadi punya penyakit kanker, pengobatan jangka panjang yang menekan daya tahan tubuhnya, nah itu dia akan menjadi berbahaya penyakit ini. Bisa menimbulkan komplikasi ke paru, mungkin bahkan ke otak, mungkin ke organ vital lain di dalam tubuhnya, sehingga dia berisiko berujung kematian. Oke, perlu waspada juga dok ya. Sangat perlu. Tapi dokter menekankan juga kalau sebenarnya kalau penyakit karena virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Ya, pada umumnya virus itu disebut dalam istilah ilmiah itu self-limiting disease ya. Jadi penyakit yang akan sembuh sendiri. Tetapi ada kalanya dia juga memberi dampak yang sangat berbahaya jika individu yang terkena itu memiliki komorbid. Atau pada beberapa kasus demam berdarah misalnya bisa terjadi shock sindrom pendarahan. Walaupun kasusnya sangat kecil, tapi ada kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga pada kasus DB kan semua harus dirawat inap. Kalau kasus penyakit flu Singapura ini nggak mesti dirawat inap, kecuali sangat terpaksa karena indikasi-indikasi tertentu. Misalnya katakanlah tadi demamnya tinggi sekali nggak turun-turun, nutrisinya menjadi sangat menurun, nggak bisa makan minum. Kemudian takut menulari saudara-saudaranya di rumah dan tidak memiliki tempat isolasi, ya itu bisa menjadi dasar kenapa kemudian dirawat itu. Nah kemudian di RSUD Buleleng dok, karena tadi dokter mengatakan sebenarnya ternyata ada nih yang dirawat sampai dirawat inap. Ada. Apa nih dok strategi atau langkah dari RSUD Buleleng untuk menangani hal ini? Seperti apa mungkin layanan untuk anak-anak, karena memang lebih banyak anak-anak yang ditangani di sana. Iya. Saya sudah sempat diskusi dengan sejumlah dokter anak di RSUD. Kasus rawat jalannya yang paling banyak sebetulnya. Kemudian ada beberapa yang dirawat inap. Nah, strategi kita ya tentu kalau pasien masuk lewat poliklinik atau bahkan lewat IGD dan ini memiliki persyaratan boleh rawat jalan, kita edukasinya yang penting. Jadi bagaimana menjaga nutrisi si anak, kemudian memberi obat-obatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi obatnya tidak mengatasi penyebab ya, artinya tidak melawan virus yang menyebabkan infeksi ini, tetapi mengatasi keluhan saja. Katakanlah kalau anak itu demam, kalau batuk dikasih obat batuk, dikasih obat demam, kalau mual muntah dikasih obat mual muntah. Kemudian vitamin dan motivasi bagaimana nutrisi itu mencukupi, terutama air dan serat buah misalnya dan kalori. Nah, kemudian yang kedua edukasinya selain secara personal ke yang menderita, kemudian lingkungannya, siapa tahu dia di rumah punya saudara juga yang masih kanak-kanak. Nah, itu perlu dijaga jarak, disendirikan di satu kamar, semua alat makan minumnya juga dipisahkan dulu karena penularannya bisa lewat makan bersama, kontak air liur atau pas batuk berdekatan itu. Baik. Tapi kalau untuk di masuk di RSUD dok, yang sepengetahuan ini kan anak-anak yang sehat memang dilarang masuk ikut nih RSUD Buleleng. Tapi kalau untuk anak-anak yang sakit, apakah sama nih dok, baru masuk UGD atau mungkin poliklinik begitu dengan yang dewasa alurnya, begitu dok, alurnya bagaimana dok? Nah, saya lanjutkan yang tadi bahwa kemudian kalau yang dikaji oleh dokter anak atau dokter IGD perlu rawat inap. Ini kasus flu Singapura atau penyakit kaki, tangan, dan mulut anak-anak yang perlu dirawat. Nah, pertama kita punya ruangan khusus anak-anak, itu pun kalau kondisinya ringan sedang. Nah, kalau kondisinya berat, syukurnya sih sampai saat ini belum ada yang berat ya, seperti yang saya sampaikan tadi secara statistik, itu kita udah menyiapkan ruang intensif khusus anak, namanya PICU, Perinatal Intensive Care Unit. Jadi kita tidak mencampur pasien anak dan pasien dewasa. Jadi di ruang intensif dia punya sendiri, di ruang rawat inap biasa pun dia punya sendiri. Nah, kemudian di IGD juga ada IGD untuk anak. Oh, memang dipisah dok ya? Kita memiliki ruangan untuk anak. Kemudian di poliklinik tentu saja poliklinik anak.
Nah, tadi saya memang sangat concern dan tertarik dengan yang Henny sampaikan, persoalan anak-anak yang sering ke rumah sakit. RSUD Buleleng saat ini sangat concern dan gencar memberi edukasi dan melarang keras kunjungan anak-anak ke rumah sakit kalau bukan untuk berobat ya. Dan juga orang yang merokok di rumah sakit atau kawasan tanpa rokok rumah sakit. Itu bahkan kita kerjasama dengan Satpol PP dan memberikan sanksi. Jadi selain denda bisa disidang loh itu. Jadi kepada halayak warga Buleleng seluruhnya dan juga Bali, mungkin Bali Utara, kalau ke RSUD jangan sekali-sekali merokok karena itu berisiko didenda, ditangkap dan bisa dikurung loh sama Perda ya, Satpol PP. Kemudian bagi anak-anak, kami juga selalu menghimbau jangan membawa anak. Kalau toh sudah terlanjur bawa karena jauh nggak ada yang nunggu, kami siapkan tempat bermain. Oke, disiapkan dok. Ya, ada tempat bermain di depan poliklinik fisioterapi yang jauh dari pasien-pasien lain. Tujuannya agar dia tidak ikut orang tuanya masuk ke bangsal perawatan. Jadi di sana bisa dia bermain, kita kasih ruangan yang terlindungi, dipagari, ada sarana bermain di dalam. Nanti saat pulang baru dijemput lagi dan setelah itu besok-besoknya dan selanjutnya nggak boleh lagi ikut gitu. Jadi kita ingin mencari solusi, tidak hanya melarang tapi kita menyiapkan tempat yang relatif aman. Kenapa anak-anak ibaratnya dijauhkan dari rumah sakit lah ibaratnya dok? Yeah. Dan khususnya ini dari flu Singapura juga menyusur ke sana. Apakah bisa mungkin dari flu Singapura ini terjangkit orang dewasa, terus orang dewasanya yang walaupun orang dewasanya tidak terkena begitu, tapi orang dewasanya yang membawa virusnya ini ke anak-anak begitu dok? Ya, jadi seperti disebutkan tadi bahwa walaupun sebagian besar mengenai kanak-kanak ya, tapi ada beberapa data terjadi pada orang dewasa dan lansia atau remaja. Nah, memang kebetulan kalau penyakit ini tidak ada istilah karier atau pembawa ya. Jadi orang akan hanya menularkan kalau dia memang terkena gitu. Maksudnya terinfeksi. Gitu. Dia sakit gitu. Jadi seseorang kalau terpapar virus ini kemudian imunnya dia baik, dia tidak kemudian sakit, dia tidak akan menularkan. Ini beda dengan kasus-kasus virus hepatitis misalnya. Jadi seseorang yang mengidap virus hepatitis B atau C, walaupun dia tampak sehat, tidak merasakan penyakit, kalau di dalam darahnya ada virus hepatitis B atau C, kemudian dia kontak dengan orang sehat lain, itu bisa menularkan. Walaupun dia tidak dalam penampilan fisiknya tidak sakit. Tapi kalau flu Singapura atau DB gitu, orang ini akan bisa menularkan yang lain kalau dia memang sakit, jatuh sakit akibat infeksi itu gitu. Nah, terus kenapa anak-anak nggak boleh ke rumah sakit? Pertama itu tadi, imun mereka masih lemah, tidak bisa menjaga diri, mudah terinfeksi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini yang paling menakutkan, bahwa kuman-kuman di rumah sakit itu adalah kuman-kuman yang selama ini sering bertarung dengan antibiotika, membuat mereka tidak selalu mati, tapi justru kebal. Maksudnya dok? Jadi kita kan merawat orang sakit nih. Orang sakit ini kita berikan antibiotika. Nah, rupanya tidak semua kuman yang kita berikan antibiotika itu kalah dia atau mati kumannya. Justru banyak kuman-kuman yang karena sering bertarung dengan antibiotika, dia menjadi lebih kuat. Itu yang disebut dengan kekebalan kuman terhadap antibiotika atau resistensi. Nah, sekarang kasus yang paling menakutkan di seluruh dunia dan juga Indonesia adalah fenomena resistensi kuman terhadap obat-obatan. Artinya obat itu nggak mempan lagi nih karena kebiasa dia menghadapi obat itu. Nah, kalau anak-anak yang sehat ini ke rumah sakit kemudian dia tertular oleh kuman-kuman yang kebal ini, bayangkan dia akan sulit sekali mencari antibiotika yang kuat yang mampu mengalahkan sakitnya saat dia sakit. Jadi kita sudah menyumbangkan suatu kebodohan dan bahaya. Jadi anak ini terinfeksi oleh kuman yang kebal terhadap obat-obatan. Jadi anak ini nasibnya akan sangat buruk. Karena begitu dia sakit, obat yang kita kasih nggak mempan. Dan dia harus mendapatkan obat yang lebih tinggi lagi, bisa ke rumah sakit tipe A, bisa ke rumah sakit nasional di pusat gitu. Karena itu akan ada aturan penggunaan antibiotika, tidak semudah itu kita ngasih jenis-jenis antibiotika tipe rumah sakitnya kalau tidak memenuhi syarat gitu. Jadi jangan sekali-kali
membawa anak-anak kita ke rumah sakit karena di sana dia berisiko tertular kuman yang kebal terhadap pengobatan. Nah, ini harus Iya. diperhatikan bersama. Jangan nanti kalau masyarakat tidak diizinkan ke rumah Marah, sakit, gitu. tenget gati Oh, RSUD-nya nih, gitu ya mungkin ya dok ya. Iya. Baik, kita juga akan undang pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang tadi sudah ingin ikut bergabung. iya. Silahkan di 24644 ya. Kita masih membahas bahaya dan langkah strategis RSUD Buleleng tangani flu Singapura. Kita masih berbincang bersama Dirut RSUD Buleleng, Dr. Putu Arya Nugraha SPPD. Dan pendengar bisa bergabung di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya ya pagi ini di 081139999790. Tapi sebelum kita menyapa di line telepon, kita jeda sejenak dulu ya dok ya. Oke. Nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Iyo kak Mace, berarti itu sama nih, saya juga hamil Mace. Yo memang kita harus jaga kita anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik gitu. Iyo, Kalau begitu bagaimana, Mace? yo sudah Kita Mace, ke jangan posyandu cari sudah tempat kan, udah Bay? langsung ke posyandu Tapi sudah. perasa kehamilan kayak gitu. Itu lagi. Iya. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu? Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah. Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini? Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh. Ih, jorok banget sih kamu, Tan. Udah, ini udah masak. Yuk makan. Udah bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor? Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang. Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh. Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih. Si tenggah di siapa no? Legil bung muni dawan nih. Janggar bung mesasat. Ih, bahagia gati dari nak moani. Semengan yuk kopi, meruku, mecil siap kesayangan. Aduh, jak ngomel dogen. Yen ilo beli pecel, buin pelih. Saya ngade gegan lenan oh. Kedahasen engken gote malu. Tuh tinggalin beli. Lune bek. Kanti sampetan ya ngandeng. Takut nih nyamuk demam berdarah ada di nih beli. Aduh, ngujang padi di repot. God ajak Liu nih nganggon. Dia takut repot beli. Demi kesehatan bersama, men belinya cegut legu demam berdarah. Takut lah. Nah. Jangan beliin yang ngedasin gote. Nah. Jangan lu siap beliin di kurungan nih. Ngiring semeton titian sarung sami, nyatain pinyungkan demam berdarah atau nyaga kebersihan lingkungan ide dani soang-soang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Pagi ini kita masih membahas terkait dengan bahaya dan langkah strategis RSUD Buleleng tangani flu Singapura. Kita masih berbincang bersama Dirut RSUD Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha SPPD, dan Anda masih bisa bergabung bersama kami juga pendengar di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990. Di WhatsApp ada kakek di Bakti Srage, ini mengatakan selamat pagi Pak Dokter, kenapa flu Singapura menyerang anak-anak dan berapa lama flu Singapura ini akan menghilang katanya dok, dan bagaimana mencegahnya? Terima kasih. Berapa lama dok? Jadi ini akan mirip dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang lain seperti DB, chikungunya atau bahkan COVID. Dia kisaran antara 5-10 hari paling lama ya. Nah itu kenapa anak-anak ya memang banyak penyakit yang kemudian berhubungan dengan usia gitu. Mungkin anak-anak memiliki dalam tanda kutip penerimaan ya terhadap infeksi ini lebih besar, artinya faktor risiko. Kedua ya tentu saja sistem imunnya. Ketiga ya mungkin lebih rentan dengan kontak lingkungan seperti itu. Sementara pada remaja dewasa cenderung imunitasnya lebih bagus dan bisa menjaga diri dari penularan. Kalau anak-anak kan mereka mudah berkumpul dan belum memahami betul bagaimana melindungi diri dari infeksi. Kalau kita dewasa misalnya walaupun COVID sangat masif, kita kadang masih bisa melindungi diri karena mengikuti prokes misalnya, cuci tangan, pakai masker. Tapi anak-anak kan tidak bisa melakukan itu. Itu yang berhubungan dengan perilaku, tapi yang berhubungan dengan kompatibel namanya, kompatibilitas. Artinya ada kelompok-kelompok tertentu yang rentan terkena penyakit. Biasanya kalau flu itu ya pada umumnya pada anak-anak atau pada lansia karena memang imunitasnya yang lebih rendah. Dan karena dia virus dan sembuh sendiri rata-rata 5-10 hari. Jangan khawatir bahwa pada umumnya penyakit ini fatalitas rate-nya atau kefatalannya itu sangat kecil. Walaupun ada yang dirawat itu pun karena penyakit sedang itu bisa sembuh dengan baik. Dirawat karena memang membutuhkan support untuk nutrisi, untuk mengurangi keluhan yang terlalu mengganggu si anak itu, bukan karena bahayanya sebetulnya gitu. Oke, baik. Ada juga yang menanyakan nih dok, sekarang banyak yang sakit. Semoga saja flu biasa ya dok. Apakah flu Singapura ini memang ditandai dengan flu dulu katanya? Ya, sama dengan penyakit demam tifoid, tifus, demam berdarah, demam chikungunya, yaitu ditandai dengan demam secara umum. Kemudian masing-masing infeksi virus ini memiliki ciri khas. Kalau DB misalnya kulit bercak-bercak, perdarahan hidung gusi. Kalau chikungunya nyeri sendi. Kalau demam tifus gejala saluran cerna. Jadi ada gejala umum dan gejala khusus. Nah, flu juga demikian. Kalau misalnya flu Singapura, ya gejala flu itu ada ya, suhu tubuh meningkat, keluhan seperti influenza pada umumnya, flu-like syndrome. Jadi gejala-gejala seperti flu. Kemudian gejala khususnya apa? Ya adanya ruam atau bercak-bercak radang pada kulit, kemudian kaki dan tangan, kemudian radang pada area mulut ya, dari mukosa atau selaput lendir bibir, kerongkongan. Nah itu
tambahan ciri khususnya dan disebabkan oleh yang saya sebutkan tadi virus Coxsackie ya. Kemudian kalau flu yang lain kan masih banyak nih. Apakah kita dulu pernah misalnya flu burung? Ya kalau flu burung gejala umumnya sama, misalnya badan demam, nyeri sendi, batuk pilek, tetapi dia spesifiknya gejala khususnya dia sangat menyerang paru-paru sehingga fatalitas rate-nya atau kefatalannya sangat besar. Kalau Henny dan pendengar RRI Singaraja dan di seluruh Nusantara pernah dengar, flu burung itu fatalitas rate-nya hampir 100%. Jadi ada 10 orang kena flu burung, 10-nya meninggal. Nah itu yang mengerikannya kalau flu burung. Mudah-mudahan nggak pernah datang lagi ke tempat kita. Kalau boleh milih yang ringan-ringan aja gitu. Kalau tidak bisa menolak semuanya gitu. Kemudian flu babi misalnya, saya dulu sempat menangani flu babi, ya gejalanya flu sama, nyeri sendi, demam, gejala-gejala saluran nafas, tapi dia tidak terlalu fatal seperti flu burung. Jadi yang kalau kita urutkan yang paling fatal ya flu burung, kemudian COVID, kemudian flu babi, kemudian ya flu Singapura ini atau flu Hong Kong juga ada yang menyebut itu ya tidak terlalu fatal ya gitu. Baik. Kemudian ada juga Dok, selamat pagi Dok, terima kasih edukasinya karena ada katanya di tetangganya itu masih bintik-bintik Dok, tapi tidak demam, tapi sudah berkeliaran. Apakah itu masih ada virus-virusnya atau bagaimana Dok? Ya umumnya kalau penyakit virus ini baik sakit maupun sembuhnya ditandai dengan demamnya. Kalau demamnya sudah hilang dan itu kalau dihitung lebih dari seminggu saya rasa sih sudah tidak menular lagi ya. Oke, baik. Mohon izin untuk menyapa dulu pendengar Dok di line telepon. Silakan. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sutaya. Ya, sedikit. Oke, silakan Pak. Jadi kalau kita melihat ya, jadi tantangan kita terhadap penyakit itu zaman sekarang itu terus meningkat ya. Bersyukurlah para dunia kedokteran itu sudah berusaha sehingga sebagian besar lah sudah diatasi. Mungkin satu hal yang saya inginkan, saya sangat setuju sekali kalau ke rumah sakit itu jangan bawa mengajak anak-anak ya. Dan juga dibatasi mungkin berapa orang yang memang mau menjenguk. Nah itu ada pola ya, mungkin mudah ya masyarakat ya. Kalau ada temannya atau keluarganya yang sakit, begitu dia mendengar, ya artinya sepertinya beramai-ramai itu mengajak teman-temannya atau keluarga yang lain, ayo kita ini untuk bisa menjenguk itu ya, sebagai rasa simpati kita. Nah disinilah kalau kita melihat kadang-kadang bawa makanan, bawa roti ataupun buah-buahan dan sebagainya. Padahal kalau menurut yang sendiri, maaf ini Pak Dokter, ya itu memerlukan suatu ketenangan, istirahat itu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa, kita senang itu ya, kalau sudah dapat menjenguk. Tapi mungkin bagaimana sakit itu tidak dipikirkan, apalagi beramai-ramai, apalagi penyakitnya agak mungkin sedikit itu ya agak inilah gitu, agak itu parah. Nah hal seperti inilah perlu mungkin kita itu ya, mungkin cukup mungkin kalau kita simpati datang sebentar mungkin, kalau dalam keadaan istirahat sakit ini perlu mungkin jangan ya biasa ya sedang tidur jangan sampai menunggu supaya bangun ya, supaya ketemu. Kalau mungkin bila perlu kita hanya memberikan amplop, mungkin sebagai rasa simpati mungkin itu adalah untuk sedikit itu artinya mengurangi beban itu biaya itu misalnya. Nah cukup, nah kira-kira itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan lah masyarakat sudah mulai. Kalau ingin kita simpati pada waktu sudah sembuh pulang, lalu pulangnya inilah kita mungkin menunjukkan rasa simpati kita keluarga kita, jadi kepada keluarga kita. Nah kira-kira itu mungkin budaya yang perlu mungkin artinya dikit demi dikit kita itu bagaimana supaya tidak terjadi ya bertambah penyakitnya. Sekian. Mohon maaf bila saya sampaikan kurang berkenan. Om Rahayu. Rahayu Pak Sutaya Teja Kula. Wah ini mungkin pemikirannya bagus juga Dok ya. Edukasinya tapi sudah kadang berbudaya gimana nih Dok? Sukses Pak Sutaya. Ini justru sangat menolong kami ya, RSUD ikut membantu memberi edukasi yang sangat baik buat masyarakat. Nanti kapan-kapan Pak Sutaya kita undang untuk ikut interaktif memberi saran-saran yang baik. Jadi begini, seperti yang dibilang tadi, ini kultur, budaya, tradisi yang sulit dihilangkan. Tapi RSUD mulai berbenah Pak. Kita mengatur jam berkunjung, kita akan memberikan tanda pengenal sehingga tidak sepanjang hari dan malam itu orang berkeliaran. Tapi ada jam-jam tertentu. Kami ingin memperbaiki tradisi dengan cara yang moderat gitulah, yang tidak radikal gitu.
karena masih ada saling ketergantungan. Mungkin saja orang-orang berpikir benar itu sebaiknya tidak mengunjungi ke rumah sakit karena ada ketentuan-ketentuan aturan dan risiko. Tapi dia juga takut nanti dibilang nggak peduli sama tetangga, sama keluarga, kok nggak mengunjungi gitu. Jadi timbul lagi perasaan seperti itu. Sehingga nanti kita atur jamnya, kemudian lamanya berkunjung juga kita atur, jangan terlalu lama. Kalau di negara-negara maju kan begitu orang sakit sepenuhnya diserahkan dengan kepercayaan kepada petugas medis. Saat diperlukan aja keluarganya dihubungi atau ditelepon untuk diberikan penjelasan atau perkembangan. Tapi di sini kita kan kadang-kadang tanpa melihat itu datang berkerumun, bergerombol, bahkan makan bersama, main remi, kadang-kadang membahas masalah politik, bergosip macam-macam. Kalau nggak dikasih mereka seperti tadi Henny bilang, wah ini serem sekali RSUD, tidak memahami tradisi kita. Tapi kan kita tidak cukup tradisi saja, tapi ada hal-hal yang lebih penting dari itu. Dan kemudian kadang-kadang pengunjung yang ramai itu tidak hanya tidak baik buat penyembuhan pasien karena mengganggu istirahatnya, tapi juga kadang-kadang mengganggu pelayanan. Ya, karena kalau ada kursi roda berangkar yang lewat kadang-kadang terhalang. Kemudian mereka sering memberi informasi yang kurang tepat kepada keluarga sehingga keluarga menjadi ragu-ragu. Karena pengobatan itu dasarnya kan kepercayaan. Kita kenapa membawa ke rumah sakit A, B atau C? Karena kita percaya di sana mendapat penanganan yang sesuai. Tapi kalau sekarang keluarga sampingan itu terlalu banyak menyampaikan sesuatu, katakanlah protes dan sebagainya, itu juga akan mengganggu komunikasi pasien dengan dokter. Jadi mohon seperti yang disampaikan Pak Sutaya tadi, kita pahami bahwa setiap institusi itu profesional. Kita serahkan, kalau kita simpati mungkin sesekali saja, kemudian tidak lama, dan keluarga yang sakit pasti paham. Dan doa terutama, sehingga nanti kita RSUD ini dan Buleleng ini, RSUD kan milik warga Buleleng ya, bukan milik kami di RSUD. Jadi kita bisa benahi bareng-bareng baik dalam hal alat, tenaga medis maupun budayanya menjadi lebih sehat gitu. Nah, tapi kalau menyangkut tadi pasien begitu Dok, kalau dokter tadi sampaikan kalau di budaya barat mungkin memang diserahkan sepenuhnya ke rumah sakit begitu. Tapi mungkin di rumah sakit kalau di luar negeri itu para nakesnya gimana? Kalau di sini bagaimana Dok gitu? Karena mungkin keluarga nanti ada tidak yang mengurus keluarga saya yang sakit di sana, hal-hal seperti itu. Oke, itu akan menjadi konsekuensi. Di sana mereka berani demikian karena meyakini sekali bahwa pelayanan sangat standar dan nakesnya sangat profesional. Jadi mereka nggak ada keraguan-raguan. Nah di sini akan menjadi tantangan buat kita. Makanya kayak di RSUD sekarang saya selalu sampaikan kalau bisa sudah harus penunggu atau pendamping pasien itu hanya mendampingi segala kebutuhan pasien. Baik itu obat-obatan, lab itu sudah ada kurir yang membantu. Jadi semua kita mudahkan agar beban penunggu atau pendamping pasien ini tidak terlalu banyak dikasih kerjaan yang membingungkan. Apalagi orang dari desa, rumah sakit yang luas, itu mereka dikasih tahu ini itu nanti bisa-bisa tidak tepat dan salah gitu, lama jadinya. Sehingga semua kita handle oleh petugas rumah sakit, oleh petugas kita yaitu MOD, CSO, kemudian kurir, semua dilakukan oleh, tapi ini kan bertahap, tidak bisa langsung sempurna. Tapi ke depan kita harapannya nanti bisa tradisi rumah sakit paket maju yang mana nanti pasien akan sepenuhnya dikelola oleh nakes, tidak terlalu banyak melibatkan keluarga. Itu sudah kita lakukan kok seperti itu. Tapi yang menarik, kita kan sering ada mahasiswa asing ya yang berpraktek di RSUD, tapi mereka melihat ada unsur positifnya juga. Wah, ternyata kalau di RSUD di Bali ini cukup banyak ya keluarga bisa mengunjungi tetangga, teman. Itu dari sisi psikologi menurut mereka ada baiknya juga sih gitu. Sebab kalau di tempat kami, di negara kami itu sangat individual. Orang sakit itu benar-benar dia sendiri, hanya nakes. Keluarganya itu tidak harus, dan juga kadang-kadang dihubungi baru datang. Beda sekali kulturnya. Masing-masing memiliki nilai plus minus. Oleh karena itu kita tidak perlu harus memilih yang ini secara mutlak, tapi kita cari nilai-nilai tengah yang mungkin memberi manfaat dari kedua sisi. Gitu. Mereka itu sangat surprise saat belajar di RSUD, dokter-dokter dari Ohio University atau dari Universitas Windesheim, Netherlands, Belanda. Mereka agak terkesima itu. Wah,
ternyata keluarganya banyak yang hadir ya, memberi support ini. Wah, ini bagus nih, tempat kami nggak ada loh yang begini gitu. Baik. Mereka masih melihat dari sisi positifnya. Cuman mereka tidak sempat melihat bagaimana dampak negatifnya yang juga kadang-kadang mengganggu pelayanan gitu. Sehingga sekali lagi kita akan ambil jalan tengah yang memberikan manfaat positif dari kedua fenomena ini gitu. Makanya waktu berkunjungnya yang dibatasi, Dok, ya. Waktunya, kemudian tidak boleh mungkin dia terlalu membawa banyak hal yang tidak perlu. Misalnya kemarin banyak kehilangannya karena mereka ke rumah sakit bawa laptop, bawa handphone mahal-mahal. Itu kami kan dibebani banyak tugas tambahan nih jadinya. Curhat nih. Curhat. Malah saya yang curhat nih. Baik. Berarti sudah ada yang bantu. Berarti kan ibaratnya karena itu yang dikhawatirkan biasanya kalau penunggu pasien, Dok. Saya menunggu pasien, nanti kalau ngurus administrasi, ngurus obat-obat kayak gitu, nanti siapa yang ngambil? Sekarang overall di handle oleh staf rumah sakit. Oke. Kalau ada yang misalnya disuruh ini itu tinggal kasih tahu saya aja. Oke. Oh, WA saya ada kok, mudah dihubungi, atau main ke klinik sahabat bisa sampaikan. Baik. Sekarang semua dihandle oleh petugas. Memang itu tugas petugas. Ini juga informasi untuk pendengar ya, bagaimana pelayanan dari RSUD Buleleng. Dan ada juga, Dok, yang menanyakan, dokter, karena penyakit ini banyak menjakiti anak-anak, kalau di RSUD nakes untuk anak-anaknya bagaimana, Dok? Apakah khusus atau memang sama saja? Ya, jadi seperti tadi, karena kita menyiapkan IGD dibagi untuk anak, kemudian poliklinik anak, ruang intensif anak, dan ruang perawatan biasa anak, ya itu petugasnya tersendiri. Hanya yang di IGD saya rasa bersama ya petugasnya, tetapi begitu dia kemudian dilihat kategorikal umurnya itu anak-anak, dia dimasukkan ke ruang anak. Petugasnya memang ya, tapi mereka kan menggunakan APD. Keluarga pun nanti kalau masuk ke IGD diberikan APD yang sesuai, misalnya masker, dan itu sudah sangat sesuai untuk standar anak-anak. Gitu. Baik. Ini ada juga Pak Agus dari Kampung Baru. Pak Dok, apakah penyebar penyakit ini burung? Jika burung, apa penyebarannya? Jika burung peliharaan, bagaimana mengatasinya terhadap burung tersebut? Apakah obat yang standar internasional atau nasional bisa diberikan? Mengapa kebanyakan dokter-dokter memberi obat banyak-banyak pada pasien? Apakah kemajuan kedokteran dan apoteker jika yang lalu hanya 1 sampai dengan 2 jenis obat saja, Dok? Jika banyak, tidakkah nanti ada pengaruh efek samping? Suksume, selamat Pak Dokter, RSUD sudah meningkatkan pelayanan dan lingkungan RSUD bersih, nyaman, lestari. Moga ada tempat kumpul-kumpul pasien bisa duduk-duduk santai dengerin musik dan lain-lain jika sudah mulai sembuh. Terima kasih Pak Agus di Kampung Baru ini. Silakan, Dok. Kalau sudah sembuh ke RTH Bung Karno Pak Agus, di sana ada jam session, ada pertunjukan musik reggae dan sebagainya. Bercanda Pak. Iya, jadi flu Singapura adalah virus yang ditularkan dari orang ke orang. Jadi makanya kalau ada yang sakit, apalagi tampak sakit sedang berat, yang bersangkutan harus diisolasi. Isolasi dalam artian dia dijauhkan kontak dengan anak-anak yang lain, biar tidak ada penularan yang terlalu masif. Mungkin tadi Pak Agus sempat dengar saya ngomong flu burung ya, sehingga siapa tahu nih Pak Agus suka burung ini, artinya hobi burung, ya benar. Jadi kalau flu burung ya penularannya dari unggas yang sakit. Ya sakit atau kita mengkonsumsi daging unggas yang tidak dimasak dengan ideal. Kemarin misalnya saya kan sering membahas lawar getih gitu. Itu sebenarnya kan persoalannya bukan lawar atau babinya, tapi mentahnya itu gitu. Burungnya juga begitu, bukan masalah burungnya, piara burungnya atau makan unggasnya, tapi betul nggak kita menjaga kesehatan unggas yang kita rawat, yang kita pelihara, dan masakan daging unggas yang kita masak itu sudah matang nggak itu. Jadi kalau flu Singapura dari manusia ke manusia, flu burung benar dari unggas sakit ke manusia. Bahkan kalau dari manusia ke manusia belum terbukti ya kalau flu burung. Kalau flu babi dari manusia ke manusia jelas. Nah kemudian Pak Agus, terima kasih banyak koreksi untuk kami para dokter. Kemarin kami melantik 42 dokter baru di FK Undiksa. Yang saya pesankan ke mereka adalah persis seperti yang Pak Agus sampaikan, bahwa saat ini ada begitu banyak obat yang sangat bagus, canggih, dan mahal. Tetapi sebetulnya pasien membutuhkan dokter yang bijaksana. Itu yang saya tekankan kepada anak didik kami yang sudah lulus. Kita tidak bisa membabi buta, memberi obat banyak dan mahal-mahal. Sebetulnya bukan itu kebutuhan pasien. Pasien memerlukan dokter yang bijaksana, yang rasional, yang bisa
memberikan obat yang paling tepat, efisien. Sehingga kalau obatnya diberikan banyak, coba nanti dicek. Siapa tahu mungkin memang pasien itu problemnya memang memerlukan obat banyak. Contohnya Pak Agus, pasien dengan gagal jantung misalnya. Kalau saya lihat secara keilmuan, itu paling sedikit perlu 4 obat tuh. Kalau dia cuma gagal jantungnya, gagal jantung plus diabetes, kemudian siapa tahu dia mengeluh mual lagi, muntah, nah itu mungkin akan dapat 5-6 obat. Ini memang menjadi tantangan kita semua. Itu namanya polifarmasi. Betul, pasti namanya obat itu ada efek sampingnya. Tapi prinsip medis adalah apabila efek medisnya lebih besar ketimbang efek samping, tentu akan diberikan. Tetapi kalau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hanya keluhan rematik, lambung, alergi, saya setuju dengan Pak Agus bahwa kita harus betul-betul selektif dan justru lebih banyak edukasi, bukan pada pengobatan. Misalnya saya sendiri sering berpraktek sebagai dokter ahli penyakit dalam itu, tidak jarang kok tidak memberikan obat. Jadi kalau datang praktek saya, oh ini nggak perlu obat, silakan ke ahli gizi saya di sana, gratis loh Pak. Saya kasih tahu edukasi untuk olahraga, kecuali memang tidak tahan sekali keluhannya baru kita kasih obat. Jadi tidak selamanya penyakit itu memerlukan banyak obat. Tetapi betul bahwa beberapa penyakit memerlukan obat yang lebih banyak jumlahnya. Misalnya kayak tadi gagal jantung, gagal ginjal, diabetes dengan komplikasi. Nah itu cenderung obatnya sedikit lebih banyak. Mungkin dijelaskan juga ini obat apa-apa saja begitu Dok itu ya. Selalu harus apoteker tadi ya Pak Agus menyebut apoteker. Jadi apoteker sekarang nggak cuman Pak ini minum 3 kali 1 sampai habis, nggak boleh. Sekarang harus mulai Pak ini diminum 3 kali 1 sebelum setelah makan sampai habis, atau kalau perlu gunanya untuk ini. Kalau ada efek samping begini dihentikan dulu, nanti dikonsultasikan ke kami. Jadi harus selalu begitu sekarang. Baik. Ada juga terima kasih Pak Dokter sudah hadir memberikan sosialisasi di RRI Singaraja. Sekarang musim sakit Dok, ada Dok musim sakit, bukan hanya musim hujan dan musim kemarau saja ini. Izin bertanya Dok, sekarang banyak yang sakit, apa bisa ada program pemeriksaan gratis mungkin diadakan untuk instansi-instansi sekalian cara donor darah begitu? Baik, tapi boleh Dok ya, satu menelpon lagi sebelum kita akhiri nanti Dok. Di line telepon selamat pagi Pro 1. Iya, agak tidak masuk katanya nih. Agak. Makasih ini. Nggih, Pak Gus mau di Mayong niki jauh. Nggih. Mbak nanya yang satu Pak. Nggih, silakan Pak Gus. Saya kan obatnya dah 3 dikasih ini. Vitamin B kompleks, hipertensi, diabetes. Nah, satu-satu semua. Mana lebih bagus minum pagi habis makan atau malam menjelang tidur? Itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Rahayu di Mayong. Silakan Pak Dok. Apa tadi? Mana yang lebih bagus kalau diminumnya? Itu ada B kompleks, kayaknya vitamin-vitamin aja Dok. Apakah pagi setelah makan atau baiknya malam sebelum tidur Dok? Oh iya Pak Gus. Jadi umumnya obat diatur lebih banyak sebelum dan setelah makan ya. Kalau obat-obat lambung umumnya sebelum makan, obat yang lain lebih banyak setelah makan, apalagi obat anti nyeri misalnya. Tetapi kalau pagi, siang, sore itu biasanya tidak terlalu banyak diatur. Kalau kita minum 1 kali ya setiap pagi atau setiap siang atau setiap sore. Hanya beberapa obat yang disarankan malam, misalnya obat kolesterol sebaiknya malam gitu. Atau obat diabetes yang sebelum makan itu mesti pagi. Tapi kalau vitamin ya saya rasa tidak ada aturan yang sangat mengikat. Kita bisa minum pagi setelah sarapan, siang pun boleh, malam sebelum tidur juga boleh. Yang penting jamnya sama itu aja. Baik, siapa tahu malam capek nanti organ-organnya karena perlu tidur begitu Doknya, nggak ngaruh ya Dok ya? Nggak terlalu sih kalau vitamin. Baik, terima kasih Dok. Ini karena waktu Dok terakhir mungkin untuk kesimpulan kita, mohon maaf sekali untuk pendengar di line telepon tidak bisa kami sapa kembali ini. Iya. Silakan Dok, mungkin ada disimpulkan dulu. Terima kasih pendengar RRI Singaraja dan seluruh Nusantara yang sudah mendengar, kepada RRI juga yang sangat concern dengan edukasi kesehatan medis. Kami RSUD menjadi senang ya karena selalu bisa berbagi, karena berbagi itu penting. Berbagi membuat kaya hanya. Jadi walaupun flu Singapura atau penyakit kaki, tangan dan mulut ini tidak berbahaya sekali, mortalitasnya atau tingkat kematiannya sangat kecil dan di wilayah yang belum dilaporkan ada, tapi kita selalu harus menjaga pencegahan. Karena apa? Karena kalau sakit tentu akan juga menimbulkan biaya, membuat orang tua khawatir dan bisa tidak bekerja ya gara-gara menungguin anaknya yang sakit. Jadi meskipun tidak fatal, tapi dia juga tetap memberi dampak kesakitan atau morbiditas yang mempengaruhi banyak hal.
Ini pencegahannya mudah kan. Pertama menjaga imun, kemudian menghindari kontak dengan pasien lain yang memiliki gejala demam dengan bercak-bercak kemerahan pada kaki, pada tangan, dan pada mulut yang ada radang di mulut, di kerongkongan yang kemudian dia batuk, kemudian flu, bersin, dan tidak mau makan. Jadi hanya dengan menghindari kontak, menjaga imun, penyakit ini bisa dicegah biar tidak ditulari. Demikian ya. Baik, tetap menjaga kesehatan ya. Kalau sudah ada tanda-tanda yang mungkin mengarah ke anak-anak dehidrasi, begitu langsung ke RSUD ya berarti benar. dok ya? Bahkan kalau demam lebih 3 hari saja, Bapak Ibu sudah harus membawa anak-anak minimal ke puskesmas atau dokter keluarga. Setelah itu serahkan nanti apa yang diedukasi, apa yang direkomendasi oleh dokter puskesmas maupun dokter keluarga, silakan ikuti. Apakah disarankan rawat inap, apakah rawat jalan saja, isolasi, dan setelah itu dipantau, nanti ikuti itu saja, pasti akan baik hasilnya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dokter yang sudah hadir di RRI Singaraja, tentunya menyampaikan informasi-informasi terkait dengan bahaya dan langkah strategis RSUD Buleleng menangani flu Singapura. Dan selain flu Singapura tadi banyak edukasi lainnya tambahan yang sudah diberikan. Terima kasih banyak Dr. Putu Arya Nugraha SPPD di RSUD Buleleng. Dan pendengar, terima kasih untuk atensinya. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Weekend pagi ini. Saya Hani Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.